Assalamualaikum, hai semuanya. Alhamdulillah kembali share lagi untuk aktivitas dan kegiatan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga di rumah yang sangat sederhana. Apa kabar buat teman-teman semua? Semoga kita selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dan dipermudah dalam segala urusan. Amin ya robbal alamin. Di sini tuh kegiatan aku sore hari mau berberes dapur ya teman-teman. Jadi buat teman-teman, yuk temenin aku berberes. Dan buat teman-teman, apakah udah berberes nih untuk area dapur dan area rumah lainnya? Nah, kalau aku sore ini bukan sore juga sih ya teman-teman. Ini tuh sebenarnya sekitar jam berapa ya, sekitar jam 3-an lewat gitu. Soalnya habis makan siang ya, karena makan siangnya itu rada kesorean ya teman-teman. Jadi ini tuh nggak sore-sore banget. Kalau biasanya kan kalau aku mau berberes itu di sore hari itu biasa sekitar jam 5-an gitu. Cuman ini karena berhubung tadi habis makan sekitar jam 3-an, jadi ini sekitar jam 3-an lewat. Jadi ya udahlah, ini aku mau beres-beres aja sekalian ya untuk area dapurnya aku. Nah, di sini tuh habis makan tadi, ini aku mau langsung cuci piring aja karena ini tuh lumayan numpuk nih ya untuk cucian piringnya. Soalnya cucian piring ini tuh dari tumpukan dari pagi ya teman-teman. Bukan pagi banget sih sebenarnya, sekitar jam 10-an gitu tumpukan cucian piringnya ini. Dan lanjut pas tadi makan kan di jam 3-an, jadinya lumayan banyak nih ya untuk cucian piring kotornya. Jadi di sini langsung aja lah aku mau nyuciin dulu ya untuk perpiringan kotor. Dan juga ini tuh tadi kayak perabotan yang aku pakai masak di pagi hari belum ada aku cuciin ya teman-teman. Soalnya pas selesai masak tuh ya jam 10-an itu, pas udah selesai masak itu tuh kenyang kan ya, kekenyangan gitu ya teman-teman, karena memang pas makannya itu porsinya lumayan agak banyak ya akunya, jadi akhirnya kekenyangan. Dan hasil dari kekenyangan itu jadinya males ya, mager gitu ya teman-teman. Ya udah, alhasil juga untuk cucian piring ini nggak aku cuciin langsung tuh ya pas makan di sekitar jam 10 tadi. Jadi ya udah, ini pas udah sore setelah makan apa ya, bingung ya bilang makan siang atau makan sore sih ini. Setelah makan tadi juga ya sekitar jam 3-an, nah baru deh langsung aku cuciin aja semuanya gitu ya teman-teman. Soalnya apa ya, kayak udah nggak betah juga ya ngeliatin tumpukan cucian piring yang udah lumayan banyak gitu ya teman-teman. Sebenarnya tuh aku itu kalau ngeliat tempat cucian piring ini tuh numpuk nggak dikerjain, itu tuh suka kepikiran ya kan, kayak nggak tenang juga gitu ya teman-teman, karena nggak dikerjain, dibiarin dulu. Cuman kadang ya gitu, lebih ke kadang itu ya kalau udah malesnya datang lebih ke memilih ke malas gitu ya teman-teman. Jadi makanya ya seperti inilah, kadang dibiarin numpuk gitu walaupun pikiran nggak tenang, tapi karena malesnya lebih besar ya udah dibiarin numpuk gitu dari pagi sampai ke sore. Nah, baru sore inilah dicuci-cuci semuanya. Jadi makanya ini lumayan juga tuh banyak perpiringannya, gelasnya, dan perabotan lainnya juga lumayan numpuk gitu. Karena memang dari jam 10 tadi belum ada aku cuciin. Nah, ini tuh alhamdulillah sih ya untuk cucian piringnya udah mulai selesai nih ya teman-teman. Dan seperti biasa juga tuh ya, kalau aku itu step-stepnya aku cuci piring itu urutannya itu adalah seperti biasa, per gelas minuman dulu yang aku cuci semua. Setelah pergelasan minuman udah selesai, baru deh selanjutnya random aja biasanya mau nyuci apa lagi. Pokoknya diutamain itu pasti gelas-gelas minum dulu ya teman-teman, soalnya menghindari dari aroma-aroma makanan juga yang nempel ke area gelas. Soalnya pas lagi minum gitu ya, apalagi gelas plastik tuh ya teman-teman, yang mudah banget nempel sama aroma-aroma makanan tuh kan kalau digosokan cucian piringnya itu. Jadi supaya menghindari tuh ya aroma makanan itu nempel di gelas pas lagi minum, kan suka nggak enak tuh ya, antara cium aroma misalnya aroma mie goreng, aroma sayur santan kan, aroma sambal terasi kan nggak enak gitu ya teman-teman pas lagi minum nyium-nyium aroma begitu di area gelas. Jadi makanya kalau udah cuci piring itu pasti ya pergelasan duluan yang aku cuci terlebih dahulu.
Alhamdulillah untuk cuci piringnya udah selesai. Terus ini tadi aku mau ngelap meja makan sama meja kompor, tapi aku lihat untuk teko merah ini kosong, jadi ya udah aku isi aja dulu. Kalau tekonya ini berisi air, jadi pas lagi makan itu untuk air minum udah ready di meja makan gitu ya teman-teman. Jadi tinggal ambil aja. Tapi sebenarnya juga sih ya untuk teko kaca ini keseringan kosong sih ya teman-teman di meja makan. Kadang tuh kalau udah kosong itu nggak ingat gitu ya buat ngisi. Soalnya kan untuk tempat air minum juga pas banget juga ya di samping meja makan. Jadi kalaupun biasanya itu di teko kaca itu yang di meja makan itu habis airnya, ya udah tinggal ngambil aja tuh gitu kan di samping meja makan, karena untuk tempat airnya juga dekat gitu ya teman-teman. Apalagi biasanya kalau aku makan itu duduknya di antara meja makan sama si meja kompor itu kan. Jadi alhasil kalau misalnya kayak Ralin atau si Pak suami itu minta minum, kalau minumnya itu habis gitu ya, airnya itu habis di teko yang kaca, ya udah aku tinggal balik badan aja gitu untuk ngambil gitu ya teman-teman ke belakang, nggak perlu berdiri lagi gitu kan. Jadi makanya ya udah itu tuh sebenarnya teko yang kaca tadi malah keseringan kosong tuh ya, kecuali ingat seperti ini baru deh itu tuh keisi untuk airnya, tapi ya keseringannya kosong gitu ya teman-teman. Kayak cuman menuhin aja sebenarnya itu tuh di meja makan ya untuk si teko merahnya. Nah ini tadi ya, aku tadi udah maksudnya udah ngelap-ngelap gitu ya teman-teman di meja makan, terus juga ngelap-ngelap di bagian meja kompor dan kompor-kompornya juga lah, area-area kompor. Itu aku udah lap-lap, terus di sini aku lanjut mau ngelap-ngelap bagian rak-rak pergula, kopi dan teh ini. Karena aku lihatnya itu udah agak mulai berdebu juga, dan kayak tutup toplesnya tuh juga mulai agak berminyak-minyak gitu ya teman-teman. Jadi ya udah di sini aku lap-lap aja dulu. Terus tadi juga ada toples tepung yang tidak pada tempatnya, harusnya dia itu di rak yang dinding ini, tapi itu malah nangkring di rak perkopian tadi kan di meja kompor. Jadi ya udah ini juga aku kembalikan lagi ke rak asalnya. Terus ini juga rak-rak perbumbuannya aku lap-lap juga ya. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat stiker yang di dinding yang di depannya aku itu, yang di area meja kompor itu ya, itu kan stikernya ada yang berbeda ya teman-teman. Separohnya itu stiker, separohnya lagi itu perlak kan, karpet gitu ya, yang aku taruh di dindingnya. Nah, itu kan bisa dilihat di depannya aku. Kenapa itu berbeda? Awalnya sih itu sama ya teman-teman, semuanya stiker yang motifnya kotak-kotak gitu, kotak-kotak kembang gitu. Tapi itu kemarin ada kejadian ya, waktu habis lebaran, sekitar berapa hari habis lebaran gitu ya teman-teman, aku lupa. Nah, aku itu lupa matiin kompor. Waktu itu aku tuh lagi sakit gitu ya teman-teman, gak enak badan, pokoknya sakit, demam lah intinya. Untuk bangun aja tuh kayaknya susah gitu ya, dan mau nggak mau karena aku cuman berdua kan sama Ralin, dan suami itu udah masuk kerja. Jadi Ralin waktu itu minta makan ya teman-teman, jadi aku tuh gorengin dia ikan gitu kan. Nah, untuk penggorengannya sama minyaknya itu masih nangkring di atas kompor, dan ternyata setelah aku menggoreng itu tuh aku lupa matiin ya untuk api kompornya. Jadi alhasil ya teman-teman, bayangin aja lah gitu ya, penggorengan kosong berisi minyak gitu ya, cuman berisi minyak, dibiarin gitu aja dengan keadaan api kompor yang hidup. Itu gimana tuh jadinya ya kan. Alhasil ya udah kayak api itu nyambar loh teman-teman ke area dinding, dan aku tuh kagetnya minta ampun. Cuman untungnya ya cepet nyadarin itu ya teman-teman, kalau ada api, ada asap dari dapurnya aku, dan itu buru-buru aku ambil lap basah terus aku tutupin semuanya. Jadi keadaan stiker yang di dinding itu udah habis hangus gitu ya, terbakar, dan untungnya belum sempat kemakan untuk dinding kayunya. Di situ untuk kejadian itu aku sampai sekarang nih masih trauma ya teman-teman. Makanya kalau habis selesai masak itu sampai 2-3 kali aku ngeliatin dulu untuk keadaan kompor aku tuh benar-benar mati atau masih hidup gitu kan, karena aku memang benar-benar trauma sama kejadian itu. Jadi ya alhamdulillah lah ya, walaupun dikasih kejadian seperti itu tapi masih dilindungi sama Allah gitu ya teman-teman.
Jadi alhasil makanya tuh untuk dinding stikernya itu ada yang berbeda, karena memang juga untuk stikernya kan aku juga udah nggak punya. Jadi ya udah, itu aku tutupin aja sama karpet yang masih aku punya gitu ya, sisaan gitu kan. Untuk karpetnya masih ada, jadi ya udah aku pakai aja untuk karpet gitu ya untuk nutupin stiker yang kemarin kebakar. Ya gitulah ya teman-teman, kadang tuh kayak musibah tuh kita nggak pengen, tapi ya wallahu alam ya kan, kadang juga terjadi. Tapi ini tuh aku masih bersyukur dan alhamdulillah masih dilindungi juga sama Allah, dan masih diberi keingatan gitu ya teman-teman. Maksudnya diberi apa ya, kayak bisa mengingat dan cepat menyadari gitu ya teman-teman, kalau ada api yang nyala gitu di dapurnya aku. Dan kalau itu kemarin aku nggak nyadar, nggak tahu lagi deh jadinya apa gitu ya teman-teman. Mungkin bukan rezekiku, dan mungkin juga sekarang ini masih dilindungi Allah, alhamdulillah masih rezekiku juga. Jadi buat teman-teman juga yang di rumahnya masing-masing, kalau lagi beraktivitas, masak dan lain sebagainya, tetap harus berhati-hati dan tetap harus selalu fokus ya teman-teman, karena kita nggak tahu musibah itu datangnya dari mana aja gitu kan, dan nggak mungkin juga kita inginkan untuk musibah itu. Jadi ya intinya tetap berhati-hati lah, apalagi berhubungan dengan api gitu ya. Nah ini juga ya, alhamdulillah untuk berberesnya aku di dapur yang sederhana aku ini juga udah selesai ya teman-teman. Jadi sampai sini dulu untuk videonya. Buat teman-teman yang sudah menonton, aku ucapin terima kasih banyak. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga lonceng notifikasi. Jika ada salah-salah kata dan perbuatan di video mohon dimaafkan. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.